internationally recognized technology, science, and art. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat datang kembali pada acara Industrial Expert Week dengan tema Business in New Normal. Baik, ini adalah sesi yang kelima. Seperti biasa saya ingin cek dulu semangat Bapak Ibu semuanya. Semangat pagi. Pagi. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Pada sesi Industrial Expert Week yang kelima ini adalah sesi konsentrasi digital bisnis strategi, dan di sini sudah hadir bersama kita Bapak Muhammad Fazrin Rashid. Beliau adalah Director of Digital Business PT Telkom Indonesia. Selamat malam Bapak Fazrin. Selamat malam. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya untuk sharing bersama kami. Baik, di sini juga sudah hadir Ibu Siska Noviaristanti PhD. Selamat malam Ibu. Selamat malam Pak Ardan, selamat malam Pak Fajrin, Bu Ratri. Baik, terima kasih Ibu Siska. Pada kesempatan ini akan menjadi moderator pada sesi yang kelima. Terima kasih Ibu. Baik, di sini juga sudah hadir Ibu Dr. Ratri Wahyuning Tias selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Selamat malam Ibu. Selamat malam Pak Adan, selamat malam Pak Fajrin, Bu Siska juga. Baik, terima kasih Ibu atas kehadirannya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen yang sudah hadir di sini. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan juga terima kasih kepada PAMM dan juga yang tentunya terima kasih kepada Bapak Ibu mahasiswa MMTLU yang senantiasa menantikan acara Industrial Expert Week ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita melanjutkan acara ini, alangkah baiknya kita berdoa sejenak untuk kesehatan kita semua, untuk kelancaran acara pada hari ini. Baik, untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Untuk acara selanjutnya, mari kita simak lagu Indonesia Raya dan juga lagu Mars Telkom University. Untuk Bapak Ibu semuanya dimohon untuk duduk tegak.
University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajin asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajin asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Untuk acara selanjutnya, mari kita simak terlebih dahulu sambutan dari Ibu Dr. Ratri Wahyuningtyas selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Kepada Ibu Dr. Ratri Wahyuningtyas, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Ardan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih, selamat datang, selamat bergabung kepada Bapak Muhammad Fajrin Rashid selaku Director of Digital Business Telkom. Terima kasih Pak sudah bergabung pada malam hari ini untuk sharing dengan rekan-rekan mahasiswa dan juga rekan-rekan dosen ya dari Universitas Telkom. Kemudian juga kepada Ibu Siska Noviaristanti tentunya selaku Ketua Program Studi S2MM sekaligus sebagai moderator pada malam hari ini. Kemudian juga Pak Ardan sebagai MC di setiap sesi ya Pak ya. Semoga tetap semangat sampai akhir sesi nanti gitu ya. Dan juga rekan-rekan dosen yang sudah bergabung serta tentunya teman-teman rekan-rekan mahasiswa khususnya untuk konsentrasi di digital business strategi ya untuk sesi malam ini. Baik, hari ini Pak Fajrin kita sudah masuk ke sesi yang kelima Pak setelah kita memulai dari bukan minggu lalu, kemarin ya. Jadi memang di minggu ini kita penuh dengan kegiatan sharing dari para praktisi karena memang itu sebetulnya yang menjadi poin dan value untuk mahasiswa-mahasiswa khususnya dari program studi S2MM untuk mendapatkan informasi dan juga experience ya dari praktisi. Salah satunya Pak Fajrin nih yang kami yakin tentu akan memperkaya pengalaman, sudut pandang dari sisi praktisi setelah sebelumnya, sesi-sesi sebelumnya dari praktisi di lingkup dan industri yang berbeda. Sehingga tentunya ini diharapkan akan memberikan banyak sekali manfaat dan insight baru untuk teman-teman rekan-rekan mahasiswa di semua peminatan tentunya, karena memang ini diikuti oleh mahasiswa di semua peminatan sebetulnya. Dan tentunya masih banyak rangkaian acara yang selanjutnya nanti di sesi berikutnya dan kami mengucapkan terima kasih sekali Pak Fajrin di
di tengah waktunya yang memang sangat terbatas masih disempatkan untuk bisa sharing nih dengan semua nih, dengan Civitas Akademika Telkom University, khususnya mahasiswa dan dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis program studi S2 Manajemen. Dan tetap semangat rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti rangkaian kegiatan di 1 minggu ini, karena pasti itu akan memberikan manfaat yang luar biasa untuk rekan-rekan mahasiswa dan dosen-dosen nih yang turut bergabung pada malam hari ini dan sesi-sesi yang lain. Itu saja, mungkin tentunya tidak perlu berpanjang lebar karena yang diharapkan sebetulnya sharingnya Pak Fajrin gitu ya, bukan sambutan dan segala macamnya. Jadi terima kasih Pak Fajrin dan Bapak Ibu semuanya, semoga tetap semangat, semoga lancar. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ratri atas sambutannya. Baik, untuk sebelumnya kita foto bersama dulu Ibu. Untuk Pak Fajrin, Bu Siska, dan juga Ibu Ratri. Baik, kita foto bersama dulu. Baik, saya kasih aba-aba. 1, 2, 3. Baik, mungkin gayanya Telkom ya Bu ya. Mengepalkan tangan, siap. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Fajrin, Bu Siska, dan Bu Ratri. Sekali lagi terima kasih Bu Ratri atas sambutannya. Baik, untuk selanjutnya acara inti yang dinanti-nanti oleh para mahasiswa yaitu adalah pemaparan dan diskusi dengan narasumber kita Bapak Muhammad Fajrin. Baik, oleh karena itu acara selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Siska Novia Ristanti selaku Kaprodi MM dan juga moderator pada malam hari ini. Baik, untuk waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Terima kasih Pak Ardan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa bertemu di Industrial Expert Week malam ini di sesi Digital Business Strategic Class. Apa kabar Ibu Bapak semua, Bu Dekan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Ratri Wahyuning Tias, Ibu Bapak dosen MM dan juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Ibu Bapak mahasiswa MM semua, semoga sehat-sehat ya. Dan juga pemateri kita malam ini Pak Muhammad Fajrin Rashid. Selamat malam Pak, sehat Pak? Malam Bu, sehat-sehat. Alhamdulillah. Selamat datang di Prodi S2 MM, Pak. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya. Saya akan bacakan profil singkat pemateri kita malam ini. Bapak Muhammad Fajrin Rashid, lahir di Jakarta 35 tahun yang lalu. Beda dikit lah Pak usia dengan saya. Milenial pertama dalam jajaran direksi Telkom. Lulusan ITB tahun 2008, Prodi Teknik Informatika dengan predikat summa cum laude ya Pak, lulusnya Pak. Secara akademik pernah mengikuti program di beberapa universitas dunia seperti Daejeon University Korea Selatan, Harvard Business School, dan Stanford University Graduate School of Business. Dan sebagaimana kita ketahui, Pak Fajrin sebelum jabatan sekarang, beliau adalah co-founder dan presiden Bukalapak, co-founder dan CEO Suite Media, dan juga pernah menjadi konsultan di Boston Consulting Group. Ya, Pak Fajrin, Digital Business Strategy ini merupakan salah satu konsentrasi di MM, dan dari namanya sudah menunjukkan konsentrasi ini akan fokus pada strategi penggunaan teknologi digital dalam bisnis. Baik itu penggunaan teknologi digital untuk mengefisiensikan bisnis proses internal perusahaan, maupun teknologi digital itu sebagai produk atau servis. Berbicara digital business strategy pasti berhubungan dengan transformasi digital, dan terkait dengan Telkom yang memang natur industrinya mengalami perkembangan teknologi yang cepat dibandingkan industri yang lain, transformasi Telkom merupakan journey yang cepat dan berkelanjutan yang menarik sekali untuk dibahas langsung oleh Direktur Digital Business Telkom yang kata Pak Erick Thohir, penunjukannya adalah untuk mengubah dan memperkuat strategi bisnis digital Telkom, terutama di era pasca COVID-19. Baik Pak Fajrin, izinkan saya mengantar pemaparan materinya dengan pantun ya Pak. Senang-senang dari kemarin. Kok nggak ada yang jawab cakep sih? Senang-senang dari kemarin. Cakep. Diajak jalan sambil makan. Silahkan Pak Fajrin, Zoom-nya saya serahkan. Mangga Pak.
Terima kasih Bu Siska, yang saya hormati juga tadi Bu Ratri begitu ya, dan segenap jajaran Telkom University, rekan-rekan mahasiswa dan seluruh hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya akan lebih ke diskusi barangkali ya, kalau disampaikan kuliah kayaknya sangat formal gitu. Jadi mungkin nanti juga silakan nanti setelah paparan sebentar dari saya juga tanya jawab begitu ya. Nanti saya persilakan juga untuk Ibu Siska dan yang terkait untuk bisa mengatur begitu. Tapi sebelumnya mungkin saya ada sedikit yang mungkin bisa saya share begitu ya. Ini ada tim saya nanti untuk membantu share screen. Mungkin bisa dibantu dari tim saya untuk share screen. Dari tim saya ada Mbak Ruri atau Mas Karim atau siapa ini? Mungkin dikasih akses share dulu kali ya Pak Iyas, punten Pak, supaya bisa share. Oh iya, barangkali ya. Telkom Sekdip TB namanya. Sudah dijadikan co-host Pak Fajrin dari timnya. Pak Bu Ruri ya, mungkin kali ya. Kalau menurut Bu Ruri belum nih Pak Tias, belum allow. Di sini kalau di Zoom chatnya namanya Telkom pasti Sekdip TB. Oh ya udah. Ya, silahkan mangga Pak. Ya baik, mungkin langsung ke slide berikutnya. Ya, lanjut lagi. Jadi saya mulai dari sini begitu ya. Kita tahu bersama kita sekarang sedang ada di tengah pandemi COVID-19 yang kita sama-sama doakan mudah-mudahan segera cepat berlalu. Amin. Kalau melihat tren selama 1-2 bulan terakhir itu memang turun begitu ya, namun kita tetap tidak boleh lengah karena banyak kasus di negara-negara lain yang itu sudah turun, namun gara-gara kemudian mungkin terlalu terlena begitu ya, kemudian naik lagi. Nah, kita berharap mudah-mudahan turun ini turun terus begitu ya. Nah, kalau misalkan dilihat di sini bahwa sebenarnya yang pertama jelas secara umum COVID-19 ini membawa dampak secara makro dunia dan juga Indonesia begitu ya. Dari sisi pertumbuhan ekonomi tentu saja ada penurunan yang cukup signifikan. Di sebelah bawah itu kalau dilihat yang tadinya misalkan kita anggap 2019 itu sebagai starting point begitu ya, yang tadinya diharapkan di tahun 2020 itu ada growth sekitar 5%. Jadi kalau dari 100 ke 105 begitu ya, yang ada ternyata di tahun 2020 itu turun. Jadi dari 100 malah ke 98 gitu. Dan kalaupun di tahun 2021 ini naik, maka sebenarnya itu masih jauh begitu kan dibandingkan dengan initial projection sebelum COVID-19 ini. Jadi memang COVID-19 ini mau nggak mau menjadi sebuah challenge bagi dunia. Namun kalau misalkan kita lihat yang sebelah kanan atas, bahwa ternyata ada bidang-bidang atau ada bidang-bidang yang justru terdampak secara positif begitu ya. Itu semakin hijau itu semakin terdampak positif begitu. Sebaliknya semakin merah itu semakin terdampak negatif. Yang paling jelas mungkin tourism begitu ya. Selama setahun terakhir mungkin kita sangat mengurangi tourism begitu. Saya sendiri tidak pernah lagi ke luar negeri sejak COVID-19 begitu. Baru belakangan mulai melakukan kunjungan kerja ke dalam negeri begitu. Nah, luar negeri belum. Kemudian aviation ya sama ya, penerbangan dan lain-lain.
Sedangkan yang contoh hijau itu apa? Yang pertama adalah yang terkait dengan medical. Nah, ini jelas begitu ya. Tadi saya sempat lihat juga di rangkaian acara ini ada kalau nggak salah speaker yang dari industri rumah sakit juga begitu ya. Yang itu mungkin terdampak positif begitu. Saya kurang tahu datanya per rumah sakit ya, tapi secara industri medical healthcare itu adalah industri yang mengalami kenaikan. Kalau misalnya dilihat juga selain itu yang masih agak-agak hijau itu adalah e-commerce. Karena memang ternyata ada shifting yang terjadi terkait dengan behavior kita, di mana yang tadinya mungkin belum terlalu banyak masyarakat yang menggunakan online atau menggunakan online tapi baru sedikit-sedikit saja begitu ya. Sekarang persentase online itu semakin besar. Saya sendiri misalnya gitu ya di rumah itu sebelum pandemi mungkin saya belanja online untuk beberapa barang begitu. Untuk beberapa barang lainnya seperti katakanlah daging, sayuran segar begitu ya, itu dilakukan melalui offline. Saya beserta keluarga begitu ya ke supermarket misalnya. Tapi sekarang even untuk daging pun keluarga saya di rumah itu kadang-kadang belinya melalui online begitu. Daging, sayur, buah itu kadang-kadang pun dilakukan secara online. Nah, ini adalah contoh bahwa ternyata ada impact yang positif juga terkait dengan COVID-19 meskipun net-netnya memang ini sesuatu yang merupakan tantangan. Next. Nah, jadi kita juga mesti melihat bahwa sebenarnya ternyata COVID-19 ini ada tantangan-tantangan terkait dengan digital yang itu mungkin bisa menjadi, kalau tadi disebutkan gitu ya, peluang bisnis digital yang baru. Kita bisa melihat dari berbagai tipe pelanggan begitu ya, dari sisi personal misalnya. Apa sih masalah yang mereka hadapi gitu kan. Misalnya bagaimana biar tetap sehat gitu ya, karena mungkin lebih banyak di rumah, lebih sedikit aktivitas fisik begitu ya. Atau yang mungkin kita banyak temui juga bagaimana supaya work from home, learn from home itu bisa lebih efisien. Sama seperti kita sekarang juga ya, kita learn from our own facility, tidak dilakukan melalui offline. Kemudian secara SME misalnya, bagaimana sih kita beberapa SME yang mungkin belum terlalu menggunakan fasilitas online terdampak begitu, bagaimana supaya kita bisa meningkatkan efisiensi di SME ini? Bagaimana supaya kita bisa dapat permodalan misalnya seperti itu? Korporasi seperti apa? Bagaimana supaya kita bisa memanage employees productivity gitu ya, flexible working hour dan lain sebagainya. Bagaimana dengan digital ini kita bisa mengoptimize cost dan organisasi. Dari sisi government, bagaimana kita meningkatkan atau mengimprove healthcare system di negara ini begitu kan, atau bagaimana kita kemudian menggunakan digital atau IT untuk menangani pandemi ini begitu. Sebagai contoh yang salah satu yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menerapkan aplikasi Peduli Lindungi untuk meningkatkan atau membuka kembali perekonomian, namun tetap menjaga protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 tetap bisa di-manage. Nah, yang bawah itu adalah contoh-contoh implementasi, contoh-contoh aplikasi sistem yang dibangun untuk menjawab problems atau pain points yang ada di atas. Next. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kebanyakan ternyata memang ada perubahan atau akselerasi, saya menyebutnya begitu ya. Karena sebelum pandemi mungkin orang belanja online sudah mulai banyak gitu kan. Orang mungkin sudah mulai melakukan aktivitas-aktivitas melalui online, tetapi pandemi ini intinya terjadi akselerasi. Jadi kalau ditanya peluang bisnis apa yang muncul di era pandemi dan juga setelah pandemi, maka salah satu atau banyak bidang itu biasanya terkait dengan digital. Ini ada contoh-contoh begitu ya, terkait dengan gaming, terkait dengan tools untuk work from home, itu most likely digital pastinya. E-government itu pastinya juga melakukan digital gitu kan. Cloud services, platform UMKM untuk bagaimana membantu UMKM ini bisa berjualan melalui online. Nah, ini adalah contoh-contoh di mana bahwa adopsi digital itu diakselerasi gara-gara pandemi COVID-19. Next. Nah,
ini data yang lebih mendalami lagi begitu ya. Yang pertama adalah bahwa kalau misalkan dilihat yang sebelah kanan itu antara tier 1 dan tier 2, tier 3 itu biasanya ada gap. Tetapi dengan pandemi ini ada ada gap yang semakin mengecil. Jadi tier 2, tier 3 itu semakin mengejar. Saya ingat sekali data di e-commerce begitu ya. Dulu e-commerce itu 80% lebih transaksi itu dari tier 1 city. Orang-orang yang belanja itu kebanyakan ya dari kota-kota besar, Jakarta, Bandung, Jogja, dan Surabaya, Medan begitu ya. Itu aja begitu. Tetapi semakin ke sini dan apalagi karena pandemi gitu ya, persebarannya semakin merata. Jadi yang terjadi di kota-kota besar tadi tumbuh tetap begitu ya. Tetapi di kota-kota lain itu tumbuhnya lebih cepat begitu. Karena tadi ternyata orang-orang di kota-kota tier 2 dan tier 3 sudah semakin banyak yang kemudian memahami online dan offline alternatif di kota tier 2 dan tier 3 itu lebih sedikit begitu. Maksudnya kalau saya di Jakarta misalnya gitu ya, dengan sekarang mall dibuka, maka saya bisa beli ke mall untuk membeli barang, untuk membeli barang-barang yang mungkin saya butuhkan begitu ya, elektronik atau apa begitu. Tapi di kota tier 2 dan tier 3, pilihan mall atau offline-nya lebih sedikit begitu. Sehingga satu-satunya cara untuk mereka memperoleh barang yang yang mungkin limited ini gitu ya, katakanlah mungkin elektronik terbaru atau apalah gitu ya, sepatu terbaru dan lain sebagainya, mungkin lebih susah nyarinya di offline di kota-kota tier 2 dan tier 3 tadi. Sehingga bagaimana caranya mereka bisa beli barang tadi gitu ya. Tetap nih pengen beli drone terbaru lah atau apa gitu. Mungkin hanya melalui online. Itu salah satu yang menyebabkan kenapa di tier 2 dan tier 3 ini bisa lebih cepat mengejar tier 1 setelah pandemi ini. Next. Nah, kalau ngelihat datanya sendiri gitu ya, ini juga yang menarik nih, yang sebelah kanan terutama. Yang kalau sebelah kiri mungkin udah pada tahu lah, intinya makin banyak gitu ya orang yang menggunakan internet. Bahkan sudah 200 juta lebih gitu. Tapi yang sebelah kanan yang menarik adalah bahwa user yang berbelanja online atau melakukan aktivitas online ternyata kira-kira sepertiganya itu adalah user baru. Jadi orang yang belum pernah sebelumnya berbelanja online. Gampangnya seperti itu gitu. Nah, ini menjadi menarik kenapa? Karena ternyata orang-orang ini itu memang sebelumnya belum pernah belanja online dan ini lagi-lagi menunjukkan bahwa pandemi ini mengakselerasi pertumbuhan dunia digital. Dan yang bawahnya, ini yang juga lebih menarik adalah setelah pandemi pun ternyata orang-orang mungkin akan tetap menggunakan online. Mungkin di sini Bapak Ibu dosen begitu ya, saya nggak tahu, mungkin ada preferensi masing-masing, tapi saya menduga begitu ya, in some cases mungkin Bapak Ibu dosen akan tetap pengen seenggaknya hybrid begitu. Seenggaknya ya sesekali kalau misalkan Bapak Ibu perlu keluar kota atau apa, ya kuliahnya online aja lah gitu kan, seperti itu. Mungkin akan ada seperti itu. Kami di Telkom juga sekarang sudah saya lupa berapa persen gitu ya, kalau nggak salah sudah 50 atau 75% boleh masuk gitu. Tapi saya sendiri ya kadang-kadang karena fleksibilitas gitu kan, ya udah kadang-kadang saya meetingnya tetap online gitu. Dan mungkin tahun depan pun akan seperti itu gitu, atau setidaknya combine. Ya mungkin seminggu sekali meeting online, seminggu sekali meeting offline atau seperti apalah begitu. Karena saya merasa bahwa ya kadang-kadang mungkin lebih efisien juga gitu, apalagi kalau misalkan di Jakarta macet dan lain sebagainya gitu ya. Jadi meeting online itu barangkali mungkin akan tetap terjadi begitu. Belanja online juga barangkali akan tetap terjadi meskipun akan sesekali kita melakukan belanja offline. Tapi intinya adalah aktivitas online yang terjadi selama pandemi ini mungkin akan terus terjadi setelah pandemi ini selesai. Next. Next. Nah, sekarang kita bicara soal industry opportunity gitu ya. Tadi saya sudah sampaikan soal pengguna online sudah di atas 200 juta. Dari 200 juta itu kebanyakan memang kita bicara soal mobile begitu ya. Saya ingat sekali ketika dulu mengembangkan Bukalapak di awal-awal di tahun 2010-2011 itu,
90% transaksi e-commerce terjadi melalui website atau desktop begitu ya. Tetapi di tahun 2019-2020 ini kebalikannya. 90% lebih transaksi online terjadi melalui mobile. Sehingga memang menjadi keharusan bagi kita yang ingin mengembangkan bisnis digital itu untuk memiliki apa yang disebut sebagai mobile first approach atau mobile first mindset. Kalau bikin sesuatu begitu ya, ya harus dipentingkan mobile-nya. Jangan sampai misalnya bikin website gitu ya, kemudian diakses dari mobile ternyata hurufnya kecil-kecil nggak kebaca gitu. Kalau bisa juga mungkin bikin mobile apps atau bagaimana kita meleverage platform-platform media sosial yang sudah ada sekarang begitu ya, tergantung market segmennya. Kalau misalkan agak mature, agak banyak mungkin Instagram begitu. Tapi kalau misalkan agak muda mungkin TikTok dan lain sebagainya. Ini ya biasa inilah. Yang sebelah kanan ini kita bicara soal kalau ternyata memang di antara ekonomi digital itu paling besar masih di 4 bidang ini. E-commerce, transport and food, kemudian online travel, dan yang terakhir adalah online media. Jadi ini sesuatu yang perlu dipertimbangkan juga, apakah bisnis teman-teman atau teman-teman yang ingin mengembangkan bisnis digital itu bagaimana mengoptimalkan salah satu atau beberapa channel di sini begitu ya. Ini yang menjadi salah satu contoh kalau misalkan dilihat di antara 2019, 2020, 2025 gitu ya. Sekarang ini online tadi saya katakan sudah banyak gitu ya. Tetapi dalam 5 tahun ke depan itu masih jauh lebih besar lagi. Antara 2020 ke 2025 itu pertumbuhannya masih kurang lebih hampir 3 kali lipat lah ya dari 2020 ke 2025. Jadi kalau sekarang itu dibilang bahwa oh Indonesia sedang ngetren nih online gitu-gitu, maka saya boleh sampaikan sekarang ini belum ada apa-apanya begitu. Dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan ini masih akan tumbuh pesat. Nah pertanyaannya adalah bagaimana peran kita? Bagaimana positioning kita gitu kan? Apakah kita sebagai pengguna saja gitu ya, sebagai konsumen saja gitu ya, atau bagaimana kita bisa memanfaatkan role yang lebih tinggi lagi? Apakah itu sebagai produsen, apakah itu sebagai pengembang platform tersebut begitu ya, atau apa begitu kan? Jangan sampai kita hanya sebagai konsumen saja begitu. Dalam arti kalau misalkan kita sebagai konsumen saja, maka pertanyaannya siapa dong nanti yang akan memanfaatkan gitu ya perkembangan ekonomi digital ini gitu kan? Ya masa kasarnya gitu ya asing terus gitu kan, seperti itu. Nah ini sesuatu yang tentu saja akan menjadi sayang kalau misalkan seperti itu. Next. Nah kalau misalkan dilihat ini juga dari sisi sektor ICT gitu ya. ICT ini adalah bidang yang selama pandemi ini juga kalau misalkan dilihat gitu ya tidak turun begitu, tetap tumbuh. Kenapa? Karena orang membutuhkan layanan ICT begitu kan. Sehingga bagaimana kita kemudian mengoptimalkan ICT digital ini untuk bisa memanfaatkan bisnis kita. Kita nggak harus sebenarnya, oh saya kalau gitu kita mesti bikin bisnisnya bikin perusahaan IT dong atau perusahaan digital dong. Enggak juga, gitu. Bisa saja kita membuat perusahaan yang lain gitu ya, apakah itu bisnis sepatu atau bisnis makanan atau apa gitu ya. Tapi kita mau nggak mau, kalau menurut saya, ya harus memanfaatkan teknologi begitu. Sehingga kita dapat seenggaknya riding the wave yang tadi gitu kan. Kalau enggak membuat e-commerce platform gitu ya, seenggaknya memanfaatkan e-commerce platform untuk meningkatkan bisnis kita gitu kan. Kalau kita bisnisnya jualan barang fisik gitu ya. Kalau misalkan kita jualannya apa namanya hospitality misalnya, ya mungkin kita perlu memanfaatkan OTA begitu kan, tiket.com atau Traveloka atau apalah begitu ya, untuk bisa memperluas bisnis kita. Next. Nah, ini mungkin sedikit ini saja begitu ya, kaitannya dengan Telkom gitu. Kenapa sih saya misalnya ngomongin digital gitu ya, ngomongin IT gitu? Karena memang ini terjadi di seluruh dunia bahwa perusahaan telco itu kebanyakan bertransformasi ke arah digital. Kenapa? Atau ngapain sih gitu ya? Karena yang kiri gitu ya, bagian bawah terutama. Yang namanya business connectivity, terutama yang legacy itu apa namanya voice gitu ya dan SMS gitu, itu trennya turun gitu. Saya mungkin kalau misalkan nanya di sini siapa yang masih SMS-an, mungkin hampir nggak ada gitu.
Saya sendiri nggak pernah SMS-an, kecuali terima OTP gitu kan. Misalkan transaksi pakai kartu kredit gitu ya, oke ada OTP-nya gitu kan, atau belanja online pakai kartu kredit gitu. Tapi selain itu saya nggak pernah lagi menggunakan SMS gitu. Malah yang ada kadang-kadang terima telemarketing dari mana lah ya, seperti itu. Nah, itu adalah tren yang terjadi di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia begitu. Bahwa ada penurunan di situ. Sehingga bagaimana kemudian telco players di seluruh dunia termasuk di Indonesia berkembang ya dengan menyasar ke ranah di atasnya begitu. Connectivity yang terkait dengan data. Jadi sekarang seperti Telkom ya kita juga tidak hanya jualan voice dan SMS tapi jualan data gitu kan, pakai data. Atau kalau misalkan fixed broadband itu contohnya apa? Contohnya ya IndiHome kalau Telkom gitu kan. Tapi di atasnya juga bagaimana kita kemudian mengembangkan enterprise ICT serta apa yang disebut sebagai digital life dan smart platform. Ini adalah bisnis-bisnis yang ke depan trennya terus naik. Sehingga kebanyakan telco di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, termasuk di Telkom, mencoba untuk bergerak ke atas. Tidak pindah, tapi berekspansi. Yang bawahnya tetap lah ya dilakukan begitu, tetapi bagaimana kita juga kemudian tumbuh ke atas. Next. Nah, apa yang kita lakukan ini sebagai ini saja gitu ya, mungkin singkat saja. Next. Jadi singkatnya tadi apa namanya? Oh ininya dulu. Mungkin ini sebagai informasi aja gitu ya, bahwa sebagai BUMN tuh ada yang namanya visi dari Kementerian BUMN bahwa BUMN tuh harus memiliki 5 elemen inilah begitu. Kasarnya nggak cuma profit aja, tapi juga menghadirkan sebagai contoh yang A itu adalah economic and social value for Indonesia. Kemudian bagaimana berinovasi, bagaimana menjadi leader di bidang teknologi, bagaimana kita bisa mengoptimalkan investasi, dan juga bagaimana unleash atau meningkatkan talent-talent yang sudah ada. Next. Kaitannya dengan Telkom seperti apa? Kita ingin menjadi apa yang disebut sebagai yang tengah itu digital telco pilihan utama masyarakat. Digital telco itu apa? Itu basically yang tadi. Kalau misalkan teman-teman lihat yang industri tadi itu, Telkom berangkat dari infrastruktur atau connectivity industry begitu ya. Tapi atau itu telco industry gitu kan. Tapi Telkom ingin bergerak ke atas ke arah digital. So that's essentially digital telco. Kita punya misi di sebelah kanan, ingin mengembangkan infrastruktur digital, platform digital, dan juga ingin mengembangkan digital talent juga, dan kemudian orchestrate digital ecosystem. Next. Ini mungkin apa namanya yang tadi itu terlalu teks gitu ya, tapi gampangnya kira-kira sebelah, kalau digambarkan itu kira-kira seperti inilah gitu ya. Telkom tadinya mainannya di connectivity saja gitu ya, kita punya 4G, 5G melalui Telkomsel, kita punya IndiHome gitu kan. Kita juga ada apa namanya perusahaan tower dan lain-lain begitu. Kita bergerak ke kanan. Kita mengembangkan platform dari mulai data center yang ada cukup di beberapa kota di Indonesia, kemudian juga big data, cloud dan lain sebagainya. Dan juga ke depan kita mengembangkan atau sekarang sudah mulai juga kita mengembangkan layanan-layanan digital, aplikasi, sistem informasi dan sebagainya, baik itu untuk keperluan enterprise maupun untuk keperluan konsumer atau individual. Next. Nah, tadi saya sampaikan ekosistem itu seperti apa sih? Gampangnya mungkin seperti ini gitu ya. Jadi di bawah, di lapisan paling bawah tuh kita punya infrastruktur fisik gitu ya, kabel bawah laut gitu ya, kemudian menara, kemudian apa namanya service power dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian kita kembangkan kepada layanan di atasnya. Kita punya FTTX itu fiber to the home or to the office atau to the lain-lainnya gitu ya. Intinya ini kabel atau layanan fixed broadband kita. Teman-teman mungkin mengenal ini sebagai IndiHome gitu ya. Kita punya 160.000 lebih kilometer kabel yang terkait dengan fixed broadband ini. Kemudian 3G, 4G, dan sebentar lagi 5G gitu ya. Kita punya 100 ribuan lebih BTS. Kita punya satelit juga by the way gitu ya. Itu adalah layanan-layanan connectivity. Di atasnya gitu ya. Jadi ini anggaplah ini semacam teknologi stack. Kita bangun platform-platform digital. Seperti apa? Ini cukup banyak gitu ya. DCC itu data center and cloud, kemudian ada IoT, big data, cyber security dan lain sebagainya.
Nah, di atasnya lagi kita membangun ekosistem. Ekosistem itu apa sih gitu? Ini essentially adalah apakah itu bentuknya vertikal atau itu industri gitu ya. Misalkan ada blockchain, video, gaming, hilang. Nah, e-commerce, smart city, music dan lain sebagainya adalah ekosistem gitu ya. Yang itu kemudian kita kembangkan bahwa ada ekosistem UMKM misalnya gitu ya. Maka kita memiliki produk-produk seperti pada UMKM, agri dan lain sebagainya gitu kan. Kalau misalkan ekosistem musik kita ada produk angin musik dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contoh aja produk-produk atau layanan digital services yang dikembangkan oleh Telkom. Next. Tadi juga sempat disinggung, mohon maaf tadi oleh Bu Siska atau Bu Ratri gitu ya, bahwa digital business itu sebenarnya tidak hanya soal kita mengembangkan bisnis baru gitu ya untuk ranah digital ini, atau yang disebut sebagai digitalisasi. Ada juga layanan digital yang itu kaitannya dengan improve gitu ya, mengimprove existing bisnis kita. Jadi kalau digitalisasi tadi itu kita ada bisnis digital, kita gunakan itu untuk menghadirkan layanan atau revenue stream baru bagi company. Nah, ada lagi digital yang disebut sebagai digitisasi, digitization gitu ya, atau bagaimana bisnisnya sudah ada gitu ya. Dalam kasus Telkom apa? Kita sudah punya Telkomsel nih, kita sudah punya IndiHome nih gitu ya. Bagaimana caranya kita mengembangkan digital untuk bisa meningkatkan layanan IndiHome atau Telkomsel ini gitu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk aplikasi gitu kan. Jadi sekarang ada aplikasi My Telkomsel, aplikasi My IndiHome, di mana harapan kita adalah dengan aplikasi-aplikasi ini dapat mempermudah atau meningkatkan customer experience ketika orang menggunakan layanan-layanan kita. Jadi ini tidak menghasilkan revenue baru gitu kan untuk aplikasi ini gitu. By itself tidak menghasilkan revenue baru, namun aplikasi ini kemudian diharapkan dapat meningkatkan revenue dari bisnis dari IndiHome atau Telkomsel gitu ya, atau meningkatkan matriks-matriks lainnya yang bermanfaat bagi bisnis itu. Contohnya tadi customer experience, mungkin masalah cost efisiensi gitu ya, dan lain sebagainya yang itu meaningful for the business. Ini contoh lainnya juga ada Directorate Enterprise dan juga Wholesale, di mana kita memiliki customer yang terkait dengan enterprise maupun wholesale, dan itu juga kita mengembangkan aplikasi digital terkait dengan hal itu. Next. Nah, tadi saya sempat sampaikan satu di antara misi Telkom adalah terkait dengan nurture talent begitu ya. Sebenarnya ini sesuatu yang tidak hanya ini sebagai top down gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar kalau misalkan BUMN itu ada nilai-nilai namanya akhlak gitu ya. Tapi ini adalah memang sesuatu yang diperlukan dalam transformasi digital di perusahaan. Kenapa? Karena kadang-kadang yang namanya transformasi digital itu hambatan paling besarnya itu adalah di culture atau di people begitu. Jadi bagaimana kita kemudian dapat mengimprove, satu adalah terkait dengan skill si talent itu sendiri gitu ya. Yang kedua adalah terkait dengan culture atau organisasi di perusahaan itu untuk bisa mengembangkan atau bisa melakukan transformasi digital. Karena percuma kita mengembangkan transformasi gitu ya, kita koar-koar gitu, tapi ternyata dari sisi culture, organization belum support gitu. Secara capability kita belum ada begitu, misalnya gitu ya. Sehingga kita perlu untuk mengadakan hal itu, perlu untuk improve baik itu dari sisi talent maupun dari sisi culture di perusahaan. Next. Dalam kasus Telkom misalnya gitu ya, kita mengembangkan innovation framework yang disebut atau yang tampak seperti gambar di sini gitu ya. Ada beberapa inisiatif, ada beberapa model. Yang pertama yang paling atas ya, baris atas itu internal berbasis struktur keahlian, itu maksudnya seperti apa? Kita mengembangkan struktur yang disebut sebagai agile organization. Teman-teman kalau ada yang pernah dengar istilah tribe dan squad, itu pada intinya adalah struktur yang kami coba kembangkan di Telkom sejak 2 tahunan lalu gitu ya, di mana struktur ini itu bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalkan bicara struktur organisasi itu kan biasanya sangat rigid gitu ya, wah ini kita mesti bikin analisis segala macam gitu. Di sini kita coba untuk struktur organisasi ini bisa diubah setiap 3 bulan. Seperti itu. Bahkan tiap bulan juga bisa sebenarnya kalau mau gitu ya.
Tapi cuma biasanya kita evaluasi setiap 3 bulan. Sehingga ketika ada kebutuhan baru gitu ya, kita bisa mengembangkan struktur yang baru. Kalau kemudian kita rasa bahwa ada yang kayaknya kurang berhasil nih inisiatif gitu ya, ya mungkin tribe-nya bubarin aja gitu. Jadi satu tribe itu intinya satu struktur, atau bahkan ada yang menyebutnya ini kayak satu startup gitu, yang itu berfokus untuk mengembangkan satu aplikasi atau produk yang besar gitu. Jadi misalkan ada tribe untuk aplikasi terkait dengan pertanian, tribe untuk aplikasi game, tribe untuk aplikasi logistik dan lain sebagainya. Nah, ini adalah struktur yang pertama atau model yang pertama. Model yang kedua yang tengah adalah yang disebut sebagai berbasis ide gitu ya, di mana selain tribe dan squad, kita juga bebaskan nih kepada setiap karyawan di Telkom. Kalau ingin mensubmit sebuah ide gitu ya, karyawan itu dimungkinkan. Jadi mereka bisa katakanlah bikin tim gitu ya, 3, 5, 7 orang gitu misalnya gitu, untuk kemudian submit idea yang kalau misalkan itu kemudian disetujui, di-approve, maka silakan tim tadi dapat mengembangkan ide tersebut. Yang akan istilahnya dibekali, dimodali oleh perusahaan begitu ya, untuk mereka implementasi ide tersebut. Nah, ini model kedua. Model ketiga adalah yang disebut sebagai model eksternal, di mana kami mengembangkan inisiatif-inisiatif, baik itu Indigo, MDI, yang pada intinya untuk mengakomodasi kemungkinan growth atau inovasi yang datang dari luar Telkom. Jadi kami juga believe bahwa inovasi itu bisa datang dari mana saja gitu. Dan bagaimana caranya kita bisa meningkatkan atau utilize begitu ya inisiatif yang berasal dari luar Telkom adalah dengan either berpartner atau invest atau menginkubasi startup atau inisiatif tersebut. Next. Nah, ini slide terakhir. Contoh-contoh saja begitu ya, apa saja sih sebenarnya yang kita kembangkan gitu ya. Terkait dengan big data, misalnya kita punya M-Site, kemudian IoT, kemudian kita juga mengembangkan, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah download aplikasi Peduli Lindungi gitu ya, untuk membantu pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Kita juga mengembangkan layanan-layanan yang terkait dengan UMKM, logistik, agriculture, dan lain sebagainya. Kemudian kita melakukan itu semua dengan yang tadi saya sampaikan, agile ways of working. Kita membuat agile organization, di mana kita membuat struktur organisasi yang agile, dan juga kita mengembangkan innovation mindset, dan ini contoh-contoh saja aplikasi yang kita kembangkan. Itu mungkin dari saya sebagai pengantar. Setelah ini saya persilakan untuk tanya jawab. Saya kembalikan ke Bu Siska. Baik, terima kasih Pak Fajrin penjelasannya ya, sangat menarik sekali, dan ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan dari peserta ya, kalau istilah bahasa Inggrisnya merudul gitu loh Pak, ini pertanyaannya pada bertanya. Saya berusaha untuk mengelompokkan ya Pak, biar sekali langsung bertanya. Pertanyaan pertama ini Pak, dari Pak Zuhdan dan juga Pak Arief, mirip-mirip pertanyaan. Tantangan implementasi strategi digital itu bisa dijelaskan, Pak? Oh, ini pertanyaannya general, sangat mendalam ini. Punten Pak, punten. Maksudnya gini, tantangan menghadapi transformasi digital. Maaf. Oke, ya. Jadi tadi saya sampaikan salah satunya atau salah duanya ya. Yang pertama adalah terkait dengan culture tadi. Jadi ini bicara soal organization. Bagaimana kita melihat kembali culture di perusahaan kita begitu ya. Sebagai contoh gini, kalau kita bicara soal digital, itu banyak kita berbicara soal inovasi, inisiatif gitu ya. Maka apakah culture perusahaan kita itu mendorong hal itu? Apakah culture perusahaan kita itu jangan-jangan misalnya ternyata ABS gitu, asal Bapak senang gitu, ya otomatis inovasi atau innovation nggak akan mengalir gitu kan, seperti itu. Ini contoh-contoh kecil saja gitu kan. Jadi bagaimana kita melihat kembali culture kita untuk memastikan bahwa memang inisiatif, innovation, hal-hal seperti itu bisa terfasilitasi. Yang kedua adalah skill set gitu ya. Jadi bagaimana kita juga melihat kembali nih gitu ya, kira-kira memang kita punya skill set yang ada atau tidak gitu kan. Kalau enggak, berarti solusinya ya cuma dua, either kita training internally gitu ya, atau kita hire orang atau acquire capability from outside gitu kan. Kalau kita belum punya programmer, misalnya kita butuh programmer gitu kan,
Ya kalau kita nggak punya ya kita mesti hire gitu kan, atau kita acquire startup lah seperti itu. Nah yang ketiga adalah teknologinya. Nah ini mungkin agak teknis tapi intinya adalah kalau misalkan kita ternyata ada isu, ada problem gitu ya, dan kita kemudian mesti tahu juga kira-kira teknologi atau solusi seperti apa yang bisa mengembangkan atau bisa memenuhi masalah tadi gitu kan. Tapi jangan kebalik dalam arti, ayo nih kita harus implement blockchain nih gitu ya, misalkan gitu. Tapi ternyata sebenarnya masalahnya tidak memerlukan blockchain gitu kan. Jadi 3 hal itu menurut saya adalah sesuatu yang saling terkait gitu ya. Teknologi, kemudian people, and then kemudian proses atau organisasi. Ya, terima kasih Pak Fajrin. Kalau di sini ada tambahannya lagi menyangkut pertanyaan yang tadi Pak. Kalau Bapak kan dianggapnya sebagai milenial nih Pak. Apa yang Bapak lakukan untuk menghadapi Telkom ya, digital mindset yang internal di Telkom, karena Bapak kan juga orang luar Telkom yang dibawa masuk ke Telkom gitu Pak. Jadi satu hal yang saya bawa gitu ya, yang saya introduce di Telkom adalah OKR, Objective and Key Results. Ini menurut saya penting untuk setidaknya gitu ya dilihat oleh teman-teman yang ingin melakukan transformasi digital. Gampangnya seperti itu. OKR ini pada intinya mensuggest atau melihat bahwa dalam setiap inisiatif itu sebenarnya yang penting adalah objektif besarnya gitu ya. Jadi contoh, kalau kita bikin aplikasi, bikin sistem gitu ya, yang penting itu aplikasi atau sistem itu digunakan oleh berapa orang sih gitu ya. Kita bikin e-commerce misalnya, yang penting itu adalah banyak yang transaksi di platform itu gitu kan. Kalau kita bikin e-commerce, kemudian kita launching, kita ngundang pejabat apalah gitu ya, gubernur segala macam untuk menghadiri launching ini gitu ya, itu belum sukses. Itu menurut saya baru metode atau caranya gitu. Caranya apa? Cara untuk bisa meningkatkan e-commerce tadi gitu kan. Yang penting buat saya lagi-lagi adalah OKR-nya. E-commerce ini misalnya, produk e-commerce ini misalnya transaksinya banyak enggak gitu ya. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi salah satu implementasi way of working gitu ya. Kenapa? Karena kemudian saya nih gitu ya. Yang penting lagi-lagi tadi objektif tadi gitu. Sehingga sebenarnya masing-masing tim itu punya fleksibilitas untuk melakukan atau mengusulkan kira-kira approach atau strategi atau eksekusi seperti apa yang mau mereka lakukan. Saya tinggal tapi istilahnya saya cukup memantau katakanlah setiap 1 minggu sekali gitu ya. Saya pantau bagaimana progres mereka untuk mencapai KPI atau OKR tadi begitu kan. Kalau misalkan on track then that's good. Kalau misalkan enggak, then let's discuss on how to achieve that gitu. Jadi ini yang kemudian saya coba dorong gitu ya, dan sekarang insya Allah alhamdulillah mulai digunakan nih, sedang dianalisis untuk bisa diterapkan tidak hanya di tempat saya tapi satu Telkom lah, gampangnya seperti itu. Ya, menyangkut pertanyaan tadi Pak tentang OKR nih, ada juga yang naik dari Bapak Emrikas. Bisa disebutkan Pak OKR-nya apa aja contohnya Pak? Ya tadi saya sampaikan bahwa kalau ada aplikasi yang berbasis commerce gitu ya, intinya ada transaksinya di situ gitu, maka kebanyakan biasanya OKR-nya ya kalau nggak nilai transaksi, jumlah transaksi. Seperti itu. Ya. Kalau aplikasinya berbasis misalnya video atau game gitu ya, maka salah satu OKR-nya adalah jumlah jam ditonton atau dimainkan gitu. Atau active user-nya. Itu contoh-contoh OKR yang biasa digunakan. Oke. Tergantung proyeknya berarti Pak ya? Tergantung proyeknya, yes. Ya, baik Pak. Ini ada pertanyaan selanjutnya terkait Pak Dodi ini yang bertanya. Perkembangan bisnis digital di Indonesia akan dibatasi oleh digital divide yang disebabkan oleh ketersediaan infrastruktur digital yang belum merata. Misalnya ketersediaan 4G dan 5G yang masih belum ideal. Menurut Bapak, breakthrough apa yang dapat dilakukan oleh Indonesia, khususnya PT Telkom, untuk mengatasi hal ini? Apakah Indonesia akan terus tertinggal dari negara lain mengingat capek kita terbatas?
Mangga Pak. Ya, jadi yang pertama, kami memang kemudian melihat ini sebagai sesuatu yang perlu kita kolaborasikan antara kami di Telkom dengan juga pemerintah. Karena memang pemerintah dan Telkom punya pembagian peran yang penting di sini. Kasarnya pemerintah bertanggung jawab atau bukan bertanggung jawab ya. Tapi intinya Telkom ini dan juga perusahaan swasta atau perusahaan yang bergerak di bidang telco lah ya, sebagai entitas tentu memiliki kewajiban financial gitu ya, memiliki return on investment lah begitu ya. Jadi kita nggak bisa juga atau susah untuk kita misalnya satu daerah gitu ya, satu pulau misalnya gitu ya, penduduknya cuma satu rumah misalnya gitu atau 2 rumah misalnya, terus kita bangun tower di situ gitu, nggak akan masuk gitu. Karena bangun towernya mungkin berapa miliar gitu ya, atau berapalah gitu, sedangkan pemasukan dari 2 rumah tadi di pulau itu ya nggak akan nutup lah ya seperti itu. Nah, bagaimana dong solusinya? Nah, di sini kemudian peran pemerintah bahwa kalau untuk yang sangat-sangat major seperti ini, maka either misalnya Telkom ini dianggap sebagai CSR gitu ya, atau misalkan pemerintah itu punya namanya Bakti ya di Kominfo itu, yang salah satu perannya adalah di sini gitu. Sehingga Telkom dengan pemain swasta lain gitu di bidang telco itu biasanya sangat sering sekali melakukan kerjasama gitu ya, ngobrol lah bareng antara pemain dengan Bakti untuk bagaimana agar semakin banyak nih masyarakat yang dapat memanfaatkan atau dapat menggunakan layanan telekomunikasi atau connectivity ini begitu. Di Telkom sendiri kemudian kita mengembangkan beberapa model yang kita pikir cocok untuk masing-masing. Contoh, kalau kita bicara soal daerah yang mungkin agak jarang-jarang, maka kita kebanyakan menawarkan mobile broadband di situ. Gitu. Mobile broadband ini maksudnya layanan Telkomsel lah gitu ya. Tapi kalau misalkan daerah perumahan, itu mungkin lebih cocok dengan layanan fixed gitu ya, melalui IndiHome begitu ya. Nah, jadi kita kadang-kadang melakukan semacam assessment nih gitu untuk daerah-daerah ini mana sih yang cocok untuk dipasang gitu kan, layanan internet seperti apa yang cocok untuk masing-masing daerah. Pastinya kita coba untuk membalance antara bagaimana kita butuh secara financial begitu ya, tapi juga nilai sosial tadi yang disampaikan. Telkom dan BUMN secara umum itu memiliki kewajiban juga terkait dengan value yang diberikan kepada negara, sehingga pastinya kita juga berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi hal itu. Ya, terima kasih Pak. Jadi memang Telkom itu ada 2 ya Pak ya. Pertama value untuk negara, yang kedua juga harus memuaskan stakeholder-nya ya Pak ya. Jadi beban berat dari Telkom gitu Pak. Selanjutnya Pak, ini terkait pertanyaan dari Pak Iqbal, melihat perkembangan pasar dan industri game dalam negeri, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Telkom dan bagaimana stigma negatif yang masih melekat pada bidang game itu bisa dihilangkan, dan bagaimana forecast industri game menurut Bapak? Pertama, game yang terakhir dulu, itu punya potensi yang sangat besar. And that's why kami di Telkom juga ada anak perusahaan yang khusus di bidang ini, namanya Melon gitu ya. Salah satu portofolionya adalah di bidang game. Dan ini dilakukan dengan banyak hal. Pada intinya game itu sebuah ekosistem besar. Dari mulai developernya gitu ya, programmernya lah gampangnya gitu ya. Kemudian publishernya, kemudian platform untuk beli voucher gamenya dan lain sebagainya, itu sebuah ekosistem yang sangat besar. Kami banyak berpartner dengan pihak-pihak dari end to end, baik itu developernya gitu ya. Kita sering sekali mengadakan apakah itu program incubation atau atau marketing program gitu ya. Contohnya sekarang ini kan lagi PON nih, ada game yang Melon bawa gitu ya, namanya Lokapala, yang dijadikan sebagai salah satu eksebisi nyebutnya. Eksebisi itu artinya nggak ada medali lah ya, tapi dicoba lombakan di sana begitu. Ada hadiahnya, tapi mungkin bukan medali gitu, seperti itu. Nah, jadi ini adalah salah satu ini juga bahwa ke depan game ini memang menjadi
barangkali menjadi salah satu olahraga yang semakin banyak diperbincangkan begitu kan. Nah, kalau ditanya soal apa namanya stigma begitu ya, saya pikir ini sesuatu yang apa namanya bisa menjadi balance lah gampangnya gitu. Maksudnya gini, ini kan game ini kan essentially hiburan gitu kan. Hiburan itu artinya ya sesuatu yang positif tapi juga asal dibatasi sesuai dengan ininya gitu kan. Perannya sama seperti atau posisinya sama seperti industri musik, industri film begitu ya, dan lain sebagainya. Bagaimana kita mengatur hal ini the best for the masyarakat gitu kan. Karena pasti ada tarik ulur gitu kan. Wah, film jangan disensor dong gitu kan. Ya tapi kalau nggak disensor nanti bagaimana keluarga gitu kan. Nah ini sama lah gitu kan. Jadi sesuatu yang saya pikir bisa didiskusikan secara sehat lah gitu ya. Tinggal bagaimana mungkin kita memilah-milah mana yang terbaik bagi ekosistem ini begitu. Kira-kira seperti itu. Ya, game itu menarik ya Pak. Mungkin sekarang masih stigma negatif, tapi mungkin makin ke depannya karena anak-anak juga semakin menyukai game dan juga game itu semakin disosialisasikan ya sampai ada e-sport, PON dan segala macamnya. Mungkin ke depannya juga akan semakin besar ya Pak Fajrin ya. Betul. Ini satu aja tambahan sedikit ya. Contohnya gini, saya punya anak kecil gitu ya. Apa namanya? Saya jadinya juga ngelihat anak saya suka main game gitu kan. Tapi saya kemudian juga mencoba untuk apa ya, mengkomunikasikan gitu ya. Jangan main doang dong gitu kan. Coba bikin yuk gitu seperti itu. Jadi saya juga ke anak saya apa namanya mencoba menginikan bahwa kamu bisa kok bikin game. Of course, gamenya bukan selevel yang ada gitu ya. Tapi seenggaknya oh ternyata bisa ya bikin pakai Scratch atau apalah gitu. Bahwa ntar kalau diklik ini nanti begini dan lain sebagainya, itu kan konsep-konsep yang kemudian bisa diajarkan secara dini kepada anak-anak juga begitu. Ya, betul. Dan beberapa sekolah sudah memasukkan ini ya Pak, kurikulum untuk membuat game di murid-muridnya. Seperti anak saya juga udah ini nih masuk dalam sekolahnya TIK bikin game. Baik Pak, kita lanjutkan pertanyaannya dari Pak Fuji ya. Mohon izin bertanya Pak, baru-baru ini Telkom Indonesia melalui perusahaan MDI Ventures melakukan kerjasama dengan Si Cepat Express. Menurut Bapak, apa pandangan bisnis Telkom Indonesia kepada dunia logistik yang sedang berkembang pesat dengan adanya COVID ini Pak? Simply positif, and that's why kita invest di sana gitu kan. Jadi mungkin sebagai informasi bagi yang lain gitu. Tadi saya sampaikan di slide yang kedua terakhir gitu ya, bahwa salah satu yang kita lakukan untuk approach inisiatif atau inovasi yang datang dari luar Telkom adalah dengan melakukan investasi begitu ya. Dan Si Cepat ini adalah salah satu portofolio dari MDI. MDI ini adalah anak perusahaan Telkom yang bergerak di bidang investasi. Jadi gampangnya adalah Telkom melalui MDI berinvestasi di startup Si Cepat ini begitu. Kenapa kita berinvestasi di Si Cepat ini? Pastinya kita nggak akan berinvestasi kalau kita nggak believe terhadap perusahaan dan juga industrinya gitu. Jadi ini memang sesuatu yang disebut sebagai, ini mungkin salah satu yang bisa dilihat juga gitu ya, mungkin bisa dicari contoh-contoh lain apa gitu, sebagai industri yang riding the wave of other industry gitu. Jadi industri yang growing apa? E-commerce gitu kan. E-commerce kemudian growing, and then what's the result? What's the impact? E-commerce butuh apa? Butuh logistik gitu kan. Sehingga kemudian logistik ini kemudian tumbuh pesat juga gitu loh. Nah, jadi ini adalah contoh apa namanya industri yang riding the wave tadi gitu. Nah, mungkin pertanyaan buat teman-teman gitu ya. Kalau industri logistik tumbuh, industri apa yang di kemudian hari bakal tumbuh juga gitu. Mungkin apa enggak saya jawab sekarang, buat teman-teman barangkali mau mengembangkan industri terkait gitu kan, seperti itu. Nah, jadi ini adalah contoh industri yang memang secara apa growth gitu ya, sangat berkembang juga di era pandemi COVID-19 ini, dan mungkin akan terus apa namanya terus berkembang setelah pandemi ini juga, seiring dengan perkembangan e-commerce. Oke, baik, terima kasih Pak. Selanjutnya, bagaimana rencana Telkom Indonesia pada UMKM lewat ekosistem platform yang dibangun ke depannya?
untuk future plan, dan bagaimana pendekatan hybrid cloud memecahkan tantangan utama bisnis digital? Ini pertanyaan dari Pak Dominus. Ya, jadi yang pertama, itu salah satu contoh yang kami kembangkan di Telkom adalah bekerja sama dengan BUMN-BUMN lain untuk membuat B2B commerce platform, di mana BUMN sebagai buyer, and then UMKM sebagai seller atau merchant begitu ya. Kenapa seperti ini? Karena yang pertama, BUMN itu perusahaan besar gitu ya. Dia banyak juga melakukan pengadaan atau membutuhkan barang dari vendor-vendor begitu. Nah, satu sisi ada perintah atau bukan perintah sih, tapi intinya ada arahan begitu kan dari Pak Presiden, dari intinya dari pemerintah bahwa kalau bisa BUMN itu lebih, enggak hanya BUMN sih, semua perusahaan tuh kalau bisa lebih banyak TKDN dong gitu kan. Bahwa kalau beli barang tuh dari UMKM, kalau beli barang kalau bisa yang ada kandungan lokalnya dan lain sebagainya gitu kan. Sehingga kemudian kita berinisiatif gitu ya. Ya udah, karena BUMN ini mungkin juga kadang-kadang kebutuhannya sama gitu ya, mirip-mirip gitu ya, sama-sama membutuhkan ATK lah, sama-sama membutuhkan apalah gitu ya. Gimana kalau kita membuat B2B platform tadi gitu kan. Sehingga tahun lalu kita luncurkan Padi UMKM namanya gitu ya. Platform yang menghubungkan BUMN satu sisi sebagai buyer dengan UMKM di sisi lain sebagai merchant-nya. Nah, so far ini sudah positif gitu ya. Kemarin transaksinya kalau saya nggak salah terakhir cek itu sudah 10 triliun lebih gitu. Nah, ini sesuatu yang contoh yang kita kembangkan dan tentu ke depan ini sangat mungkin diperluas ke bidang-bidang lain. Yang kedua terkait dengan hybrid cloud, ini memang sesuatu yang sedang kita kembangkan juga. Kenapa? Karena satu sisi memang ada global players gitu ya yang bergerak di bidang cloud begitu. Di sisi lain ada instansi-instansi terutama government gitu ya, and then sebagian perusahaan swasta juga sama juga yang mungkin agak reluctant untuk menggunakan cloud dari global players ini gitu ya untuk data-data yang sensitif gitu loh. Nah, di sinilah Telkom berusaha untuk mengembangkan sehingga menghadirkan layanan hibrid. Hibrid itu intinya partner sama global tadi iya, tapi juga di lain pihak kita juga menyediakan private yang ini lokal di Indonesia gitu ya, infrastruktur kita sendiri gitu loh. Sehingga kalau misalkan saya sebagai perusahaan gitu misalkan, oh saya pengen menggunakan cloud ini dong gitu ya, tapi tolong dong data yang sensitif, data ini misalnya data whatever, data rahasia gitu ya, tolong taruh di private. Data yang tidak tahu rahasia di global tadi aja gitu ya, seperti itu. Nah, itulah kurang lebih penggunaan hybrid cloud yang sekarang sedang kita kembangkan. Oke, baik Pak. Ke pertanyaan selanjutnya, sampai jam 8 kan ya Pak Fajrin bisanya? Atau lebih lama lagi Pak? Jam 8, Bu. Jam 8. Baik Pak, ini masih ada pertanyaan selanjutnya terkait pengembangan produk digital Telkom. Ya Pak, ini bagaimana Telkom membuat berbeda produk-produk digital dari Telkom dibandingkan kompetitor lainnya. Misalnya IndiHome yang mana saat ini sudah banyak sekali kompetitor lain. Nah, terkait pengembangan produk ini ada juga yang menyangkut pertanyaan dari Pak Kosmas. Kalau kemudian Telkom membangun digital platform, itu melakukan akuisisi perusahaan atau dikembangkan secara internal, Pak? Ya, jadi yang pertama, itulah kenapa exactly kami mengembangkan tadi ya 3 bisnis domain, digital connectivity, digital platform, dan digital service. Karena kalau kita ingin mengembangkan tiga-tiganya semua tentu nggak mudah gitu. Jadi itu yang kita buat supaya menghadirkan advantage atau ya kelebihan lah ya dibandingkan dengan produk-produk lain. Jadi dan ini masih terus on progress sebenarnya, jadi belum selesai juga gitu. Jadi bagaimana misalnya sekarang IndiHome beberapa produk yang sudah ada di atasnya, contohnya adalah ada layanan game gitu ya, ada layanan music, ada layanan aplikasi education dan lain-lain. Nah ini adalah contoh add-on yang bisa dibeli ketika teman-teman langganan IndiHome. Jadi sedikit jualan, tapi kurang lebih seperti itu. Nggak semua kompetitor ada layanan itu gitu.
Nah, itu yang kita jadikan kelebihan. Ke depan kita memang berharap bahwa ini akan lebih luas lagi. Sekarang mungkin saya bocorin sedikit gitu ya. Yang sekarang sedang kita analisis adalah bagaimana IndiHome ini dikembangkan ke layanan yang disebut sebagai intelligent atau smart home. Jadi teman-teman mungkin udah tahu ya, sebagian mungkin ada yang nyoba-nyoba juga ada lampu yang bisa dikendaliin via apps gitu-gitu. Nah, kita pengen semua jadi satu package gitu. Jadi kalau teman-teman beli IndiHome juga bisa nanti ke depan sekaligus nih layanan connectivity, tapi juga sekaligus layanan smart home ini gitu. Jadi bisa sekalian tadi misalnya bisa ngatur dari satu aplikasi dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contoh layanan yang sedang kita kembangkan dan terus akan kita kembangkan. Tadi yang kedua apa ya, sorry? Pengembangan platform, Pak, ini dikembangkan sendiri oleh internal Telkom atau dari luar? Oke, jawabannya dua-duanya. Jadi yang tadi saya katakan, sometimes kita juga berinvestasi kan di startup-startup melalui MDI, kita juga ada Indigo untuk yang startup yang kecil gitu ya. Bahkan kita kadang-kadang juga berinvestasi langsung dari perusahaannya. Contohnya kita kemarin dari Telkom melalui Telkomsel gitu ya, kita investasi di Gojek gitu. Nah, tapi kita juga mengembangkan internally juga. Jadi di bawah saya contohnya di direktorat saya itu ada ratusan lebih gitu ya, programmer, data scientist dan lain sebagainya untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi yang dibangun internally oleh Telkom. Contohnya aplikasi Peduli Lindungi misalnya. Meskipun ini secara ownership under pemerintah begitu ya. Namun Telkom sebagai developer aplikasi ini, itu timnya ya orang Telkom, karyawan Telkom lah, gampangnya seperti itu gitu ya. Kemudian aplikasi pada UMKM yang tadi saya sampaikan, itu juga kurang lebih sama. Jadi ini contoh-contoh di mana kami melakukan kombinasi keduanya, baik itu melalui investasi atau akuisisi startup, atau yang kedua juga mengembangkan sendiri di internal Telkom. Baik, Pak. Berarti yang tadi yang lanjut Pak Fajrin, yang IndiHome itu akan mensupport IoT berarti Pak ya, IndiHome itu ke depannya ya Pak? Betul Bu. Jadi kalau dilihat di platform tadi itu salah satunya adalah IoT kan. Itu bagaimana kami mengembangkan platform di atas layanan connectivity. Oke. Baik Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Riza ya. Apakah Telkom memiliki kebijakan untuk kerjasama dengan perusahaan berbasis teknologi atau digital, startup or others? Dan jika iya, bisnis dengan kriteria seperti apa yang berpeluang dan menarik bagi Telkom, khususnya di area teknologi digital, dan prosedurnya seperti apa? Ini mungkin nyangkut dengan Indigo ataupun ini kali ya Pak, Indigo ya dari luar ya Pak ya? Ya, sebenarnya ya kebijakan pasti ada lah ya gitu. Dan kalau misalkan kriteria, tapi secara umumnya memang sesuai dengan segmentasi masing-masing. Contohnya kalau Indigo itu ya kita menyasar startup yang masih early gitu ya, di mana mungkin butuh funding berapa ratus juta gitu ya, mungkin 1 miliaran, nah itu Indigo. Tapi kalau misalkan startupnya sudah growth stage gitu, butuh fundingnya misalnya 30 miliar gitu ya, 50 miliar, nah itu larinya ke MDI. Jadi memang MDI mengincar startup-startup yang membutuhkan funding di level size itu begitu. Apa yang dicari dari Indigo maupun MDI, more or less sih sama sih. Bagaimana traction dari startup itu, potensi growth ke depannya, marketnya sebesar apa, dan lain-lain. Ini mungkin satu topik sendiri gitu ya, bagaimana kita bisa raising money from the investors, tapi kurang lebih beberapa kriterianya yang tadi saya sampaikan. Baik Pak, selanjutnya ya Pak. Pak Fajrin, apakah ada acuan standar persentase revenue Telkom Group yang berdistribusi ke digital connectivity, digital platform, dan digital service? Jadi persentase revenue-nya, Pak. Ada, tapi saya lupa angka yang boleh dipublish yang mana. Tapi teman-teman bisa googling lah untuk melihat gitu ya di laporan keuangan atau laporan quarterly Telkom gitu ya. Di situ datanya setahu saya ada gitu. Kalau dilihat memang tadi secara umum trennya adalah yang tadi saya katakan yang legacy gitu ya, yang voice, SMS itu trennya berkurang begitu. Kemudian yang terbesar sekarang adalah digital connectivity.
Jadi ini adalah IndiHome dan Telkomsel gitu ya. Kemudian apa namanya, digital platform dan digital services. Nah, ini belum sebesar connectivity, namun kalau saya nggak salah growth-nya lebih tinggi dibandingkan dengan connectivity, sehingga diharapkan di kemudian hari memang menjadi source of growth revenue bagi Telkom Group. Begitu. Oke, baik Pak. Kita masih ada waktu dan masih ada pertanyaan nih Pak ya. Selanjutnya, selamat malam Pak dari Ibu Mutia. Sebenarnya Indonesia itu lumayan cakap dalam mengadopsi teknologi baru, tapi banyak di antaranya yang tidak survive, mungkin di sini produknya kali ya Pak ya, setelah sekian tahun. Sepertinya hanya IndiHome yang memiliki brand awareness terkuat. Kira-kira kenapa ya Pak? Dan apa yang bisa di-share dari fenomena ini terkait survive dengan produk yang kita punya di era teknologi? Sebenarnya nggak hanya IndiHome ya, tapi gini, saya suka ditanya ya, sebenarnya skill apa sih yang harus dipelajari atau skill apa sih yang paling penting dikuasai di era sekarang gitu ya. Jawaban saya simple. Skill yang paling penting dikuasai adalah skill untuk mau dan bisa belajar skill baru. Nah, kenapa ini penting? Karena di era digital itu perubahan terjadi begitu cepat. Jadi kita mau nggak mau mesti terus adjust terhadap perubahan itu begitu. Dan ini menjadi PR juga bagi kita gitu ya, karena kita nggak boleh berpuas diri artinya gitu ya, dengan baik itu individu begitu ya, keahlian kita misalnya, ataupun perusahaan gitu. Karena yang ada bisa jadi terlena gitu kan. Kita melihatlah banyak contoh perusahaan-perusahaan yang apa namanya tumbuh gitu ya, wah kemudian menjadi market leader gitu, tapi kemudian dia for some reason akhirnya nggak bertahan lagi gitu kan. Jadi disruption tuh happens begitu cepat begitu, dan disruption pihak yang berhasil pun bisa menjadi incumbent and then kemudian akan mengalami masalah yang sama gitu kan, nggak lagi melihat tantangan baru gitu ya, yang kemudian sebenarnya dapat berpotensi merugikan bisnis mereka gitu. Ini kalau di apa namanya, di kalau salah satu teorinya itu, kalau ada yang pernah baca itu bukunya Clayton Christensen ya, yang Disruptive Innovation kalau nggak salah judulnya, itu dijelaskan itu bahwa orang biasanya kadang-kadang kalau misalnya sudah sudah nyaman gitu ya, wah ini revenue kita gitu kan, orang nggak mau kemudian ekspansi gitu ya, atau explore new technology, karena merasa bahwa wah, ntar kalau misalkan ini itu akan mengganggu revenue kita dong gitu, seperti itu. Perusahaan seperti apa namanya, apa ya saya lupa, antara Kodak atau siapa begitu ya, pokoknya perusahaan yang bergerak di bidang kamera analog gitu, itu sebenarnya mereka juga menemukan kamera digital sebenarnya gitu. Tapi Apa itu Pak? Kodak. Ya Kodak ya. Tapi mereka tidak mau untuk menginvestasikan lebih banyak supaya kamera digital itu dijual gitu. Kenapa? Karena mereka takut bahwa itu akan mengurangi revenue kamera yang analog gitu kan. Wah, ntar kalau ini ntar orang nggak ada lagi yang beli film, ntar kita rugi dong gitu kan. Yang terjadi adalah kemudian ya akhirnya orang lain yang mengembangkan kamera digital itu dan mereka double rugi kan. Karena seperti itulah. Nah, ini adalah contoh-contoh bahwa kita sebagai perusahaan tuh mesti istilahnya tuh stay hungry gitu ya, kalau misalkan dari mendiang Steve Jobs gitu kan, atau stay istilahnya paranoid begitu. Kita mesti terus, waduh apa nih kira-kira yang bakal mengganggu bisnis kita lagi nih, supaya jangan sampai kita istilahnya lebih baik kita didisrupsi oleh diri kita sendiri gitu ya, kita ubah terus bisnis kita daripada orang lain yang kemudian mengubah bisnis kita. Ya, betul Pak. Seperti Netflix ya Pak ya, dari awalnya DVD tapi sekarang terus berkembang, sedangkan blockbuster udah nggak ada gitu ya Pak ya. Betul. Ya Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak dari Pak Sunu, salah seorang dosen kita. Ini Pak, di ekonomi digital ini fenomena umumnya adalah winner takes all. Bagaimana Telkom mengelola resiko atau apa yang dikejar dari kepemilikan portofolio yang luas
digital platform, service, dan connectivity. Itu benar ya. Maksudnya to some extent. Winner takes all itu kenapa sih gitu ya? Gampangnya karena ada yang disebut sebagai network effect. Network effect itu artinya kita menggunakan aplikasi, itu kemudian karena orang lain menggunakan aplikasi itu gitu. Sehingga dengan sebuah aplikasi itu digunakan orang, semakin meningkatkan value mereka. Gampangnya, kalau industri yang tidak ada network effect itu contohnya apa ya? Contohnya gini, duren, duren. Di sini mungkin ada yang suka duren, ada yang nggak suka duren gitu ya. Kalau misalkan ada yang nggak suka duren, mau teman-teman kita semua makan duren, kita tetap nggak akan makan duren gitu. Saya benar-benar nggak suka, pokoknya terserah, pokoknya saya nggak mau makan duren gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman kita pakai WhatsApp semua, ya kita otomatis mau nggak mau terpaksa install WhatsApp gitu kan. Atau kalau misalkan bayangkanlah kita masuk satu perusahaan gitu ya, yang lain ternyata di situ pakai apa gitu ya, communication tools, ya kita mau nggak mau pakai gitu kan. Itulah network effect, kita menggunakan aplikasi karena yang lain menggunakan gitu kan. Sehingga kemudian menjadi challenge bagi pendatang baru gitu kan, atau orang yang pengen masuk ke market itu. Kenapa? Karena dia harus PR-nya dua gitu kan, membangun market tapi juga kemudian sekaligus merebut dari yang lain gitu kan. Kalau saya pengen bikin pesaing WhatsApp sekarang ya susah banget gitu kan. Kenapa? Karena saya harus pertama bikin produk yang bagus, itu pun nggak cukup gitu kan, karena saya harus mendorong orang untuk join gitu kan. Tapi orang join, kalau yang lain nggak join percuma juga gitu kan, seperti itu. Terus gimana kita bisa menangnya? Adalah dengan bagaimana kita kemudian membuat diferensiasi begitu. Itulah yang kemudian dilakukan banyak perusahaan teknologi dunia gitu kan. That's why sekarang ada Facebook, ada apa namanya, ada Instagram, meskipun itu Facebook juga ya, ada TikTok gitu kan, ada Twitter. Masing-masing itu punya perbedaan sedikit-sedikit gitu. Tidak sama persis lah gitu ya. Jadi apa namanya, ketika TikTok lahir pun dia bisa berkembang, dia bisa mengambil segmennya karena memang agak sedikit berbeda dengan positioning Instagram dan lain-lain begitu. Itu juga yang coba kami kembangkan di Telkom misalnya gitu ya. Dalam mengembangkan aplikasi, kita either yang pertama, wah kayak di segmen ini kita susah bersaing misalnya, kita nggak bisa bersaing, ya kita mendingan kita investasi atau partner dengan startup yang sudah ada di situ gitu kan. Kita misalnya daripada bikin semacam Bukalapak, Tokopedia atau semacam Gojek misalnya, ya kita investasi di Gojek gitu kan, seperti itu. Tapi di bidang lain ada yang belum ada atau ada yang diferensiasi gitu ya, seperti Padi UMKM tadi, dan kita bikin di situ begitu. Karena yang punya akses terhadap BUMN ya BUMN juga gitu kan. Jadi itu yang kami lakukan. In some cases we partner with startups yang sudah punya presence di satu bidang gitu ya. In some cases yang itu masih hijau, yang itu belum banyak, dan kita coba untuk mengembangkan portofolio kita di sana. Ya, terima kasih Pak Fajrin. Ini buat Ibu Bapak semuanya ya, pembahasan Pak Fajrin terkait network effect dan kemudian diferensiasi yang lain-lainnya, itu semuanya dibahas dalam kelas digital business strategy. Jadi silahkan Ibu Bapak yang masih bertanya dalam business strategy itu apa, ya itu fokus yang kita pelajari di dalam business strategy itu adalah apa-apa yang disampaikan oleh Pak Fajrin. Baik Pak Fajrin, ini waktu juga yang kelihatannya membatasi kita. Terima kasih Pak Fajrin terkait apa-apa yang disampaikan. Ya, Pak Fajrin sudah menunjukkan bahwa COVID-19 itu membuka peluang bisnis yang baru, mengakselerasi penggunaan digital, jadi ada behavior-behavior yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan bisnis ke depannya. Banyak sekali ya Pak ya, dan juga tantangannya talent, teknologi, dan bisnis yang lainnya. Baik Pak Fajrin, tadi saya sebelum ditutup nih Pak, mungkin ada sedikit yang mau disampaikan pesan-pesan buat mahasiswa MM Pak. Apa ya? Oh, ini berhubung mahasiswanya MM ya. Saya suka ditanya juga. Oh kalau gitu dengan era digital segala macam ini kita mesti mendalami IT dong gitu ya. That's one way to do it, right? Dalam arti banyak juga saya melihat programmer, data scientist gitu-gitu yang background-nya itu non IT, kuliahnya dulu apa gitu ya. Tapi kemudian otodidak, belajar sendiri data science, belajar sendiri product manager, belajar sendiri UI UX, belajar sendiri programming dan lain sebagainya.
dan mereka ya jadi programming dan lain sebagainya tadi gitu. That's one way yang itu banyak dilakukan orang, dan itu salah satu jalan yang teman-teman bisa lakukan. Tapi ada jalan kedua juga yang teman-teman bisa lakukan. Teman-teman nggak harus jadi expert data scientist gitu ya. Mungkin teman-teman perlu seenggaknya aware lah akan apa sih data science, apa sih UI UX, apa sih PM gitu-gitu ya. Tetapi teman-teman bisa tetap mengembangkan skill set atau background yang sesuai dengan keahlian teman-teman juga gitu. Gampangnya gini, kalau misalkan nyari programmer tuh banyak gitu ya, dokter banyak juga. Dokter yang ngerti IT itu sedikit. Jadi kalau teman-teman punya kombinasi keduanya gitu ya, IT dan juga background teman-teman yang lain gitu ya, saya nggak tahu mungkin banyak yang macam-macam lah ya. Nah itu mungkin teman-teman akan meningkatkan value add teman-teman, baik itu dalam ketika teman-teman mengembangkan startup atau usaha sendiri gitu ya, ataupun ketika berkarir sebagai profesional. Itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih Pak Fajrin. Tadi saya sudah membuka dengan pantun, ini mau saya tutup dengan pantun lagi Pak Fajrin. Bawa peda untuk dimakan, sambal tambahkan enak dan gurih. Sudah banyak yang Bapak sampaikan, kami ucapkan terima kasih. Selamat malam Pak Fajrin, semoga tambah sukses ya Pak Fajrin dan sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima Saya kasih kembalikan ke Pak Ardan, mangga Pak Ardan. Baik, terima kasih banyak Ibu Siska. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Fajrin atas sharing ilmu bagi mahasiswa dan juga dosen. Baik, Bapak Fajrin, mungkin ada sedikit tanda terima kasih dari MM Telkom University. Berikut sertifikat untuk Bapak. Terima kasih Bapak, semoga sukses dan sehat selalu. Dan juga untuk Ibu moderator kita, terima kasih juga Ibu Siska untuk kesempatannya hari ini. Baik. Sebelum kita tutup acaranya, mari kita berfoto bersama dulu, Ibu Bapak semuanya. Baik, untuk sesi foto yang pertama adalah moderator dengan pembicara. Baik, Bapak Fajrin dan Bu Siska, saya kasih aba-aba, 1, 2, dan 3. Baik. Untuk Bapak Ibu semuanya diharapkan untuk menyalakan kameranya. Di sini ada 8 slide. Alhamdulillah Bapak menyentuh partisipan sampai 200 tadi Bapak. Baik, untuk slide yang pertama 1, 2, 3. Slide yang kedua 1, 2, 3. Slide yang ketiga 1, 2, 3. Slide yang keempat 1, 2, 3. Slide yang kelima, 1, 2, 3. Slide yang keenam, 1, 2, 3. Slide yang ketujuh, 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Fajrin. Untuk acaranya kami tutup. Terima kasih Pak Fajrin, Bu Siska, Bu Ratri, terima kasih atas kehadirannya, Bapak Ibu dosen, PAMM, dan tentunya Bapak Ibu mahasiswa. Jangan lupa besok masih ada rangkaian Industrial Expert Trip. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun Pak Fajrin dan Ibu Bapak semuanya. Terima kasih Pak Fajrin, Bu Siska, Pak Adan, Bu Bapak Ratri. Mohon Ibu. Mari pamit. Ya. Pak Ardan, makasih ya Pak Tias semuanya. Ya, Pak Mohon Ibu. Ya, mohon yuk, pamit Mangga. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.